Oke guys, data ADP Non-Farm Employment Chain malam ini sudah keluar di jam 20.15 tadi. Angkanya itu turun drastis ya, dari forecast 141K menjadi 77K aktualnya. Ini jauh turun ya, merah ya. Mestinya dengan turunnya data ADP Non-Farm Employment Chain ini harusnya itu bagus untuk Bitcoin atau kripto ya, untuk aset berisiko itu bagus. Tapi kenyataannya malah saat ini setelah data ini keluar, Bitcoinnya malah tertekan ya. Bitcoinnya malah turun. Kita lihat. Nah ini ya, ini turun. Tadi sempat mencapai 90 ribuan. Sekarang udah 89.200. Ya, seharusnya kalau data ADP-nya itu turun dari ekspektasi, turun dari forecast, itu mestinya bagus untuk aset berisiko seperti Bitcoin dan kripto. Ya, karena kalau turun data ADP itu dolar itu semakin melemah ya. Kalau dolarnya lemah maka Bitcoin dan kripto itu akan semakin naik. Apakah ini belum berdampak? Ya, kita nggak tahu juga guys ya. Mungkin ini karena baru keluar datanya, jadi belum berdampak signifikan terhadap market kripto. Ya kita nggak tahu, kita pantau aja dalam 1 jam 2 jam ke depan. Apakah memang harganya bisa pumping? Respon dari data ADP yang keluar tadi ya. Nah ini kayaknya udah mulai pumping nih, 89.500. Kita lihat apa memang bisa naik lagi. Ya, bagi teman-teman yang belum paham ya, ADP Non-Farm Employment Chain itu mengukur perubahan jumlah pekerja di sektor swasta di Amerika Serikat. Tidak termasuk pertanian dan pemerintahan. Dampaknya terhadap Bitcoin biasanya terjadi melalui hubungan dengan ekspektasi kebijakan moneter dan sentimen pasar. Nah, berikut beberapa dampaknya. Pengaruhnya terhadap dolar ya. Data ADP Non-Farm Employment Chain ini naik lebih tinggi dari ekspektasi, itu mengindikasikan pasar tenaga kerja kuat. Jadi potensi kebijakan moneter menjadi ketat atau hawkish oleh The Fed. Dolarnya jadi kuat. Ya, kalau dolar kuat kita tahu ya, aset berisiko seperti kripto dan Bitcoin itu akan tertekan, akan turun harganya. Sebaliknya kalau data lebih rendah dari ekspektasi, mengindikasikan pasar tenaga kerjanya melemah, bisa memicu ekspektasi pelonggaran moneter atau The Fed akan lebih dovish, lebih longgar kebijakan moneternya. Dolar jadi lemah. Ya kita tahu kalau dolar kuat, Bitcoinnya jadi tertekan. Kalau dolarnya melemah, Bitcoinnya jadi naik, ya jadi kuat. Itu karena hubungannya itu timbal balik ya. Kemudian hubungan dengan inflasi dan suku bunga. Data tenaga kerja yang kuat dapat meningkatkan kekhawatiran inflasi yang bisa membuat The Fed menaikkan suku bunga lebih agresif. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menekan Bitcoin karena meningkatkan daya tarik aset berbunga seperti obligasi. Jika datanya lemah atau turun, ada kemungkinan The Fed mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih cepat yang bisa berdampak positif bagi Bitcoin karena likuiditas meningkat. Kemudian dampak pada sentimen pasar, Bitcoin sering diperdagangkan dengan aset berisiko, mirip dengan saham teknologi. Jika laporan ADP positif dan pasar saham turun, karena ekspektasi suku bunga lebih tinggi, Bitcoin bisa ikut turun ke lemah. Sebaliknya jika data buruk membuat ekspektasi pemangkasan suku bunga naik, Bitcoin bisa terdorong dari naik karena investor mencari aset alternatif. Ini kita lihat datanya itu turun guys. Data ADP-nya ini jauh turun. ADP Non-Farm Employment Chain. Tadi kita udah pelajari hubungannya ya. Kalau datanya turun, itu bagus untuk kripto dan aset berisiko seperti Bitcoin dan kripto karena dolarnya jadi lemah. Dolarnya lemah, Bitcoinnya, kriptonya jadi kuat gitu ya. Dan sebaliknya. Ini datanya turun dari forecastnya 141K, aktualnya 77K, jauh turunnya, lebih dari separuh dari ekspektasi. Tapi kalau kita lihat di harga Bitcoin saat ini setelah data ini keluar, itu tidak pump guys ya, masih di sisi itu aja, masih di bawah 90. Padahal tadi sudah sempat mencapai 90 ribu dolar. Setelah data ADP ini keluar, malah turun ya, malah turun jadi 89. Apakah ini memang belum berdampak? Mungkin mungkin ketika data itu keluar tidak langsung berdampak seketika itu ke market, mungkin dalam beberapa jam ini atau dalam hari ini kita lihat apa memang Bitcoin ini bisa naik dari data yang dirilis tadi atau malah turun. Kalau malah turun berarti tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan ini yang seharusnya. Kalau yang seharusnya itu kalau data ADP tadi buruk turun ya, harusnya dia naik di kripto ini. Ya memang data-data ekonomi itu tidak selalu akurat guys ya. Misalnya tidak harus kalau datanya ini keluar harus terjadi seperti itu. Memang market itu nggak bisa ditebak. Tetap permainannya adalah probabilitas. Karena tetap ada faktor lain yang mempengaruhi. Tidak hanya bisa kita lihat dari 1-2 sisi saja. Mungkin ada faktor sentimen lain yang lebih kuat mungkin ya. Kita tahu sekarang sentimennya buruk itu masalah tarif Donald Trump ya.
masalah tarif Donald Trump ya terhadap Meksiko, Kanada, China, dan juga ancaman tarif terhadap Uni Eropa itu mungkin menjadi sentimen yang lebih terasa saat ini, sehingga pengaruh dari data ADP ini tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena pasar lebih terpengaruh kepada sentimen negatif yang diakibatkan oleh perang tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump. Bisa jadi seperti itu guys ya. Ya, kita lihat harga masih belum bergerak ya, Bitcoinnya masih di sekitar 89 ribuan. Tapi setelah ini kita juga ada data penting yang menunggu ya, sekitar jam 10 kita lihat. Iya, di jam berapa ini? 54 menit lagi ya, mungkin sekitar jam 9, setengah 10 ya. Itu ada data S&P Global Service PMI. Nah, ini ekspektasinya forecastnya 49,7, previousnya 52,9. Kalau memang sesuai dengan forecastnya, ini juga turun, juga bagus buat kripto. Mudah-mudahan nanti angkanya turun juga ya, bisa memperkuat Bitcoin dan kripto untuk bisa pumping lagi, bisa naik lagi. Ya, tapi yang herannya ini data ADP non-farm employment chain ini jauh ya, jauh turun, tapi nggak berdampak terhadap harga Bitcoin, masih tetap segitu aja. Kita tunggu nanti di jam ya mungkin sekitar jam berapa ini, jam 10-an ya, ada data penting lagi yang keluar bintang 3 ya, S&P Global Service PMI. Yang belum tahu apa itu S&P Global Service PMI dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga Bitcoin, kamu bisa klik video penjelasannya di link yang ditunjukkan oleh tanda panah di atas ini. Itu adalah pembahasan tentang S&P Global Service PMI. Kemudian ada juga nanti dilanjutkan jam 22 ada keluar lagi data penting bintang 3 ISM Non Manufacturing PMI, dan dibarengi juga di jam yang sama ISM Non Manufacturing Price. Itu juga di jam 10. Ini ada, kita lihat forecastnya 52, forecastnya turun juga ya, dari 60,4 jadi 60,0, turun juga. Kalau memang sesuai forecast ini sebenarnya bagus semua untuk kripto ya, bagus untuk kripto dan Bitcoin. Tapi apakah data ini bisa mendongkrak harga kripto ya, kita lihat nanti. Kita lihat nanti di setelah data-data ini keluar. Juga ada data penting lagi di jam 22.30 yaitu crude oil inventories. Yang ingin tahu apa itu ISM Non Manufacturing PMI dan ISM Non Manufacturing Price dan bagaimana pengaruhnya terhadap Bitcoin dan kripto, kamu bisa klik link yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Di situ dibahas khusus tentang apa itu ISM Non-Manufacturing PMI dan ISM Non-Manufacturing Prices dan bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap aset-aset berisiko seperti Bitcoin dan kripto ya. Silahkan diklik di link tadi ya. Oke, kita coba lihat lagi ya berapa harga sekarang, apakah masih tetap sama? Ya, belum juga ada perubahan guys ya, masih di level 89.500. Baik, saya akan tunggu dalam beberapa jam ke depan, mungkin setelah data crude oil inventories release, kita lihat apa dampaknya terhadap market, apakah ada pengaruhnya data-data ekonomi ini, atau memang pasar masih terpengaruh dengan sentimen negatif oleh perang tarif Donald Trump yang melakukan tarif kepada Meksiko, Kanada, China dan mengancam juga Uni Eropa untuk melakukan tarif. Apakah masih sentimen pasar masih berputar di sekitar itu sehingga data-data ekonomi yang cukup positif sebenarnya untuk kripto dan Bitcoin ini tidak memberi dampak yang signifikan. Bitcoinnya bisa pumping ya. Walaupun sebenarnya ini udah pumping ya dari kemarin, dari pagi tadi ya, dari angka berapa ini, di angka 86, 87 ya, sekarang udah naik jadi 89. Tapi setelah data ADP keluar dari tadi 90-an jadi malah turun jadi 89. Kita tunggu nanti data-data ekonomi berikutnya di jam-jam 10, jam 11 ya, keluar lagi ada beberapa data penting lagi, apakah bisa berpengaruh atau tidak ya, kita lihat saja ya. Kita memang nggak bisa memastikan. Tetap yang namanya market ini adalah hukumnya adalah probabilitas. Tentunya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi juga. Tidak semata-matanya kita mengatakan data ekonomi ini langsung valid 100% harus begini, harus begitu ya. Kita nggak bisa ngatur-ngatur market juga. Ya, ini hanya kita pakai sebagai indikator ya, indikator untuk membuat sebuah keputusan investasi ya. Dan tidak terlepas dari kemungkinan-kemungkinan lain juga. Oke. Mungkin nanti kita update lagi beritanya bagaimana keadaan harga Bitcoin, kripto beberapa jam ke depan atau dalam satu hari ini atau besok, kita lihat. Sementara harganya masih di situ saja, tidak terjadi pumping atau kenaikan dan juga tidak turun juga guys ya, masih jalan di tempat. Ya, nanti kita update lagi guys ya. Jangan lupa di subscribe channel ini untuk update terus, update terbaru, informasi terbaru, sinyal-sinyal terbaru di subscribe channel ini supaya kamu dapat edukasi gratis dan info-informasi terbaru. See you on the next video.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.